Belum lama masuk di 2024, gir-gir racun semakin banyak berdatangan. Apakah ini tanda kalau kebangkitan dari produk-produk foto dan video di tahun ini atau jadi sebuah harapan palsu? Episode Saturn News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Toko kamera dengan pilihan super komplit yang cocok banget kalau kalian lagi mau nambah gear buat produksi kalian. Pertama, gue mau kasih update lagi seputar pemenang lomba foto creature karena ya kita belum umumin gitu ya. Tapi kita berusaha secepat mungkin. Kita udah pilih beberapa dan masih dalam tahap kurasi karena foto-foto dari kalian juga keren-keren banget, cakep-cakep banget, dan kita harus ekstra hati-hati dalam memilih pemenangnya karena nggak murah gitu ya. Ini pemenangnya Sony A74 dapatnya. Jadi kita harus bener-bener kurasi banget, harus kita telaah banget. Dan ya sebentar lagi, harusnya nggak lama dari sekarang gitu ya, dari video ini kita bakal umumin siapa yang bakal menangin Sony A74 ini. So pantau channelnya dan jangan sampai kalian nggak subscribe gitu ya, karena mungkin sekitar 1 atau 2 hari ke depan itu harusnya sudah kita umumkan. Lalu informasi seputar lensa, gua akan mulai dari Panasonic dulu. Yang lagi lumayan heboh juga di luar sana dengan lensa full frame 100 mm berukuran kecil. Ini adalah lensa Lumix S 100 mm f2.8 compact macro lens yang belum lama diluncurkan dan lumayan menghebohkan kalangan fotografer. Ukurannya compact banget buat full frame, dia 100 mm, ukurannya compact banget untuk sebuah sistem full frame dengan angka 100 mm f2.8 dan kayak namanya dia juga udah makro alias bisa fokus jarak dekat kalau kalian mau shot subjek-subjek kecil. Pastinya ini lensa tersedia buat L-mount, berarti buat Lumix dan Leica, sama Sigma juga, walaupun Sigma FP udah nggak begitu kedengeran ya. Tapi tersedia untuk L-mount Alliance, dan gua rasa itu bakal jadi lensa yang cukup menarik, terutama buat bikin-bikin B-roll gitu ya, karena dia bisa close focusing dan 100 mm gitu ya. Wajar kalau dibilang lensa makro, dan memang dari namanya aja emang ditujukan untuk makro. Tapi saat ini masih pre-order dulu lensanya. Kalau kalian tertarik, gua cek harganya itu berada di 997 US dollar. Nah, baru sekarang kita masuk ke beberapa informasi seputar lensa Cina yang sangat-sangat menarik. Pertama ada Yongnuo yang resmi mengumumkan lensa YN 11 mm f1.8-nya di China. Lensa wide autofocus untuk kamera APS-C dengan mounting Sony, Nikon, dan Fujifilm. Trio yang selalu mendapatkan lensa-lensa third party menarik gitu ya. Nah, di episode Saturn News sebelumnya, gua udah sempet kasih tahu juga soal ini. Cuman waktu itu masih rumor, dan gua agak bingung karena di gambar atau di posternya, itu ada suatu alat yang bikin gue cukup kepo gitu karena bentuknya nyerempet kamera. Tapi ternyata itu adalah sebuah wireless remote control buat lensanya. Jadi ini kayak follow focus tapi motornya udah built-in di dalam lensanya gitu ya. Follow focus bawaan si lensanya langsung. Buat practicality sebenarnya agak membingungkan, kecuali kalau Yongnuo serius buat menyematkan sistem ini ke lensa-lensa lainnya di masa mendatang. Cuman, kalaupun mereka serius dengan sistem ini, karena cuma berlaku di ekosistemnya dia, dan kita belum tahu konsistensi dari kualitas lensa dia yang kedepannya nanti, gue akan tetap beranggapan kalau ini 75% gimmick aja. Tapi kalian boleh nilai sendiri gimana pendapat kalian. Cuman buat sekarang belum ada video reviewnya juga dari si lensanya ini. Tapi kita tunggu aja kalau nanti udah ada yang bahas di luar sana. Atau di China kali ya. Karena spesifik lensanya masih launchingnya buat di China-nya dulu aja. Tapi ya pasti nanti bakal, nggak pasti sih, gue nggak mau terlalu gegabah. Tapi kemungkinan besar dia bakal dijual juga secara global. Next, siapa lagi kalau bukan Viltrox? Jadi mulai bertebaran lagi beberapa lensa Viltrox yang katanya bakal hadir di tahun 2024 ini. Ada 40 mm f2.5 FE buat Sony full frame dan di gambarnya sendiri dia pakai A7CR. Tapi ada lagi nih lensa APS-C murah 56 mm f1.7 seperti biasa buat Z, E, dan juga X mount. Kedua lensa ini kalau kita lihat memang dari jajaran lensa low budget ya. Karena kalau lihat dari tampangnya yang sederhana, dia nggak kayak jajaran Pro-nya Viltrox yang buat APS-C ataupun jajaran ya
Yang full frame-nya pun dia nggak kayak yang 16 mm kita gitu ya. Dia lebih kayak yang 20 mm kita yang kemarin kita unboxing. Jangan lupa juga, kemarin kita habis unboxing beberapa lensa super racunnya Viltrox. Dan menurut gua patut buat kalian pantau. Karena buat yang full frame-nya itu cuma 2 jutaan, 2,5 juta kalian dapat 20 mm f1.8 dan itu cakep banget kualitasnya. Cuman build quality-nya aja yang memang terasa murah dan harus pantau ke sana. Sama kita unboxing juga 2 lensa di situ yang sebenarnya belum mulai dijual di Indonesia, tapi kita udah ada dan kalian bisa antisipasi. Terutama pengguna Sony dan Nikon. Selanjutnya, ini ada kabar kalau DJI siap meluncurkan DJI Mic 2 atau DJI Mic 2. Dan ini adalah produk fullnya karena transmitternya si DJI Mic 2 ini adalah transmitter yang udah dibawa di DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. Yang ala-ala transparan gitu transmitternya ya, yang kita udah punya juga di situ. Sebenarnya gue tuh agak bingung memang pas pertama beli kenapa mikrofonnya dia agak transparan beda dengan DJI Mic yang udah ada sebelumnya. Cuman tadinya gue berpikir ini kayak special edition aja kali ini buat jajaran Pocket 3 ini yang rada-rada transparan special edition karena memang untuk si penggunaan ini aja. Tapi sistemnya tetap pakai yang lama. Ternyata itu memang sebuah produk baru dan bakal launch sistem fullnya yang kalian bisa beli cuma mikrofonnya aja di bentar lagi gitu ya. Gue kayaknya nggak nulis tanggalan di situ ya, tapi ya sekitar bulan-bulan ini. Terakhir ada info juga kalau dia bakal nongol juga dengan pilihan warna putih. Jadi mungkin masuk ke kamera kayak Sony ZV-E10. Kayak kemarin kita sempat bahas lagi Sony ZV-E10 dipasangin dengan lensa putihnya Sirui Sniper. Itu juga cakep. Mungkin bakal full makin cakep lagi kalau dipasangin dengan DJI Mic 2 ini yang warna putih. Sama sedikit ide aja sih dari gua buat DJI. Nggak tahu mereka bakal dengerin atau enggak gitu ya, karena ya kayaknya selama ini tidak begitu ada feedback juga ke gua. Tapi akan menarik kalau misalkan sistem mikrofon ini kayak di Pocket 3 gitu ya, disematkan juga di sebuah drone gitu ya. Karena kan di Pocket 3 aja dia udah nggak ganggu gitu ya, bener-bener udah built-in di dalam si receivernya. Gua rasa bakal menarik kalau di masa depan drone juga membawa feature receiver tersebut built-in di dalamnya. Jadi kalau kayak kita lagi jalan-jalan gitu kan, kita di-follow sama drone atau drone-nya dari depan gitu ya, dia yang mundur, tapi kan fitur follow-nya DJI juga udah makin cakep. Kita sambil ngomong gitu. Kayak DJI Mini 3 Pro yang kita pakai itu kan kayak sekedar jarak 5 meter aja drone-nya udah nggak kedengeran gitu. Kita bisa ngomong talking head, kita kalau lagi jalan-jalan gua rasa bakal jadi bentuk konten yang cukup menarik gitu. Sambil jelasin, sambil ya kameramen yang nggak kelihatan karena dari drone juga gitu ya. Tapi ketika kita ngomong suaranya tuh masuk semua gitu. Dan nggak ada suara baling-baling drone-nya juga. Karena dia sistemnya wireless gitu, langsung ke sini. Jadi ya itu sedikit ide aja yang gua merasa bakal lumayan menarik kalau memang bisa direalisasikan. Terakhir ini ada Ulanzi yang tiba-tiba meluncurkan tas kamera dengan tampang dan fungsi yang cukup meracuni gua. Keluar 2 tipe untuk backpack dan dia ada versi 22 liter dengan nama BP09 dan 35 liter dengan BP10. Bukan British Petrol ya, tapi ya backpack gitu BP-nya. Tampangnya asik sih kalau kita lihat dari si backpacknya ini. Kelihatan profesional dan klaimnya cukup waterproof juga buat dibawa ke kondisi ekstrim. Yang cocok banget buat gua yang suka jalan-jalan gitu kan, anaknya outdoor banget. Atau ya kalau ngerjain creative adventure aja gitu ya. Tapi ya itu menarik banget dan harusnya sih tas ini bakal masuk juga ke Indonesia. Cuman mungkin belum ada kabar lebih lanjut soal kapan dia bakal ready di Indonesia dan harga jualnya nanti di Indonesia berapa. Tapi kita berharap aja secepatnya. Karena kalau di luarnya, dari pembahasan luar dan trailernya sendiri, kayaknya dia dijual dengan harga yang cukup affordable juga gitu ya. Jadi opsi backpack profesional yang proper dengan harga yang cukup affordable. Khas Ulanzi banget. Oke, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturn News kali ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.